Kasihan sekali, Pak Satpam ini ikut jadi korban daripada respon CS direndahkan, dihina, diketa-ketawai. Padahal Satpam ini hanya menjalankan tugas pekerjaannya yang telah diperintahkan kepadanya. Tetapi sama Rismon yang ngaku-ngaku peneliti, tetapi beginilah sikapnya. Ini dia teman-teman. Menghadirkan bodyguard Satpam yang dibayar negara juga. Dia pajak rakyat juga, ngapain menghadang kami. Nyata yang paling enteng, yang paling telak dikupas, dibuktikan adalah ijazah Gibran. Adanya di Sudirman. Jalan-jalan. Apa? Jalan-jalan ke Sudirman. Sambil kita minum susu. Cakep. Pak Satpam, ijazah Gibran, apa palsu? Kasihan sekali Pak Satpam ini. Begitu tertekan menghadapi orang-orang ini. Disudutkan di sini. Benar-benar bahkan sorotan kamera jelas sengaja sekali menyoroti Pak Satpam ini. Tidak bisa disembunyikan lagi. Dari raut wajah Pak Satpam ini jelas tertekan, sedangkan Rismon Michael dan kawan-kawannya sangat gembira sekali dengan mengata-ngatai Pak Satpam ini. Aduh. Rismon nggak beretika, Rismon nggak beradab. Mereka datang ke rumah orang kok, tidak kulon-won, langsung tiba-tiba live. Satpam juga sepatunya. Itu Pak Paiman yang bukan profesor ya? Bapak kalau mau bisnis aja Pak. Waduh, bayangkan jika kalian teman-teman di posisi Pak Satpam ini digeruduk, diketawain habis-habisan, kemudian ini direndahkan sama mereka-mereka. Dapat teman-teman lihat sendiri kan, ketawa-ketawa mengetawain Pak Satpam ini yang sedang mencari nafkah untuk keluarga dan anaknya di rumah. Waduh, komentarnya teman-teman di bawah ini. Pak, jangan ketawa-ketawa lah. Kenapa mereka datang di sini serius? Kami calon tersangka. Gitu loh. Kok nggak percaya Pak? Marah. Jangan dianggap ini. Nggak ada masalah. Republik ini loh. Ini parah nih. Nggak ada masalah. Jangan ketawa lah, seolah-olah ini masalah sepele. Negara baik. Masalahnya bukan salah kita. Mungkin ini hancur, soalnya hancur ya gara-gara rektorat. Kalau ini di momen yang lain, Pak Security juga. Pak Security lagi-lagi jadi korban keganasan trio RRT dan kawan-kawan. Lagi-lagi kan, mereka berusaha menekan petugas atau satpam yang sedang bertugas di sana. Disuruh, diperintah biar nggak ketawa-ketawa. Siapa yang bisa nahan tawa melihat kelakuan-kelakuan ulah daripada orang-orang ini? Ditermul, bahkan pakaiannya juga hitam putih, termul. Masa cuma begini aja kita harus tulis menulis, terus besok ya sudah pasti jawabannya silahkan tunggu di pengadilan Komisi Informasi Publik. Ya. Oke pemirsa, kalian yang semua, kalian siap nggak mendonasikan uang kalian untuk kita demo Kementerian Pendidikan, Dikdas Pendidik? Siap. Kalau kalian siap, ayo kalian bukan hanya datang. Bapak-bapak tidak bilang siap tadi. Oh siap. Siap. Ya. Jadi ayo kita demo karena bahasa hanya bahasa demo. Ya, di lembaga-lembaga kita itu hanya mengerti bahasa demo, bahasa bakar ban. Kalau kita datang baik-baik, mereka nggak bakal dengar kita. Betul. Netalkan. Kalau rakyat marah, baru mereka takut. Iya. Ngacir. Tapi kalau dengan bahasa baik-baik begini, kita dianggap tai sama mereka. Emang siapa lo? Ada ngancam-ngancam demo.
palingan juga yang datang, palingan yang datang, ya rombongan-rombongan mereka itu juga emak-emak yang selama ini mondar-mandir di berbagai acara TV, di berbagai podcast, di video-video mereka. Yang lainnya mah enggak bakalan ada, yakin dah. Tetapi di sini lagi perlu disoroti, Rismon meminta donasi. Kira-kira ada yang tertarik kah mendonasikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Rismon CS ini? Jadi tidak hanya surat ini yang tidak sah. Ya, saya berulang kali melakukan analisis dan sudah ada di berbagai acara, termasuk juga di beberapa media mainstream. Terima kasih yang sudah menyiarkan bahwa urutan pendidikan Saudara Gibran Raka Buming Raka itu tertukar dan saling terbalik. Misalnya adalah yang seharusnya itu adalah hanya sebuah kursus ya atau pathway atau katakanlah itu matrikulasi ke perguruan tinggi, tapi itu dianggap sebagai SMA yang disetarakan ini. Kemudian bahkan ada tulisan juga dan itu sudah dimuat di berbagai media ya, dan itu digunakan waktu itu untuk kampanye yang bersangkutan dan masih ditulis juga di berbagai situs termasuk yang ada di lembaga kantor berita ternama Antara ya, ada dia memiliki pendidikan S1 S2. Bahkan sampai hari ini, sampai saat ini kita ngobrol, Gibran Raka Buming itu di Sekretariat Negara itu masih tercantum terbalik. Ya, jadi artinya dia di Orchard Park Secondary School terus ke MDIS dulu, ke S1-nya dulu katanya, baru kemudian ke UTS ke Australia. Ini terbalik. Nah, kalau urutan pendidikannya saja terbalik-balik begini, kemudian dianalisis itu tidak benar, nah maka apa yang dilakukan oleh dia itu tidak sah. Maka atas dasar niat baik kami datang secara baik-baik ke kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Jadi Waduh, Roy Suryo sepertinya perlu dikasih paham lebih dalam. Roy Suryo bersama kawan-kawannya kan mendatangi kantor Kemendikdasmen. Berame-rame tuh mereka, berombongan. Nah, perlu ya. Ini kan digugat. Ini kan ada Pak Suban Palal juga yang menggugat secara perdata ijazah Mas Gibran ini. Nah, mari kita tunggu teman-teman. Mari kita saksikan daripada orang-orang ini. Termasuk nanti Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, dan yang lainnya ini. Mesti siap-siap kalau harus menggandeng status calon tersangka untuk kedua kalinya. Ini orang-orang pada ngapain coba? Nyanyi-nyanyi di depan gedung seperti ini, yang sudah jelas di sini Pak Satpam atau security-nya menghadang, nggak memperbolehkan, malah bikin keributan seperti ini. Ini mama ini coba dah. Ada mama ini kenapa nih teman-teman? Coba mencolek-colek badannya Pak Satpam. Ada ini Pak Satpam yang satu enggak nahan tawa, nyengir tuh dia melihat menyaksikan barisan emak-emak yang menyerbu. Saya mau duduk di dalam boleh nggak bang? Iya. Ya kenapa nggak boleh? Ini punya rakyat loh. Nah, lihat loh. Kan menteri itu apa saya perlu? Arahan siapa maksudnya, Pak? Pak Menteri. Arahan siapa? Masa orang kayak Pak Ketua Ini kan gedung-gedung rakyat, Pak ya. Ini kan gedung rakyat. Siapa yang mengarahkan yang tidak memperbolehkan? Bahaya apa yang Bapak khawatirkan? Ini kan dalam kita sih betul selatan anak dan Bapak juga. Kenapa represif itu loh Pak? Kan seperti sudah direncanakan harus dihalangi. Bangga berarti Bapak hanya petugas ya. Oleh dia Nggak logika begini. Waduh. Aduh, sepertinya ada yang ngamuk-ngamuk teman-teman. Nggak diterima, nggak dibukain pintu sama mereka, dan akhirnya ngamuk-ngamuk kemudian mengatakan ini fasilitas publik, ini adalah milik rakyat. Benar, itu memang faktanya, tetapi ada aturan mainnya,
Ada aturan yang mesti dipenuhi. Masa main geruduk-geruduk seperti ini, lalu tiba-tiba nyodorin HP, ini live langsung di berbagai media. Ini banyak sekali nih mereka memiliki handphone kemudian sambil live memvideokan segala sesuatu. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian atas aksi-aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan yang lainnya ini. Coba dah komen-komen di bawah ini. Jangan lupa ya,